Pak, punten, saya tanya, Pak, upami Bapak lagi buang air kecil berdiri atau jongkok? Mungkin yang jongkok cuma seorang dua orang. Semuanya Sunahnya Nabi gimana Pak? Jempe, bapak-bapak, iya mah. Nah, ibu apal bu? Tah, iya bahaya ya. Kadenya toilet perempuan. Toilet lelaki. Nah, ibu bisa apal. Lagi ngegoreng. Siska. Ayah Siska. Lilis. Mana seragam? Mana HP? Mana kunci motor? Kira-kira gimana? Cokot sorangan. Kokod aing keriweuh gitu. Si eta deui nya. Cing buka maskerna hayang nyaho beungeut ibu dah. Taubat. Yang terbaik kalau ibu cinta sama suami berarti matiin kompor, ambil gitu kan? Betul. Sekarang kalau Allah memerintahkan sesuatu, ibu lakukan enggak? Yakin? Yakin? Makanya orang mukmin yang bijaksana salah satunya adalah yang selalu merasa amalan soleh perharinya itu 0. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Poho syuk isuk ka majelis taklim, siang na ngomongkeun ustad, sore na ka majelis taklim peuting na dordar jeung salaki. Aya nu kitu di dieu, tiung na warna hejo. Paham sampai sini bu? Paham. Baik, yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kunaon ibu? Pangling aya wae aja. Tobat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu waja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'anhum ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'd. Semoga yang hadir pagi yang indah ini Allah akan berikan kesehatan yang paripurna. Semoga yang hadir di masjid tercinta Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, di majelis taklim Kota Baru Parahyangan, Allah akan berikan rezeki yang berkah dan melimpah.
Semoga yang hadir ridho karena Allah, Allah akan berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh solehah, wafatnya husnul khatimah, dan Allah ridho agar kita menjadi ahlul jannah. Untuk ibu-ibu, udkhulul jannati min ayya abwabil jannati syi'ti, mudah-mudahan masuk ke dalam surganya dari pintu-pintu yang mana saja yang kalian sukai. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu pisik kumaha pisik? Well. Pisik kumaha pisik? Well. Pesak kumaha pesak? Rungkat burungkat kupingkeun ibu upami pisikna well pesakna rungkat berarti salaki boga kabogoh deui. Aya wae nya. Baik, apa judulnya Siska? Apa judulnya? Tati apa judulnya? Mengapa kita tidak dicintai oleh Allah? Baik, ibu kalau hidup ingin mencintai atau dicintai? Teteh, Besti, lihat sini sayang. Kalau teteh, Besti Somea, hidup itu ingin mencintai atau dicintai? Dicintai. Bagus. Kalau ingin dicintai berarti kita harus mencintai. Tak kenal maka ta'aruf. Kade ieu isuk-isuk tong ngararaco nya kadenya. Tak kenal maka ta'aruf. Ibu bisa sayang sama suami kenapa? Karena suami sayang kita. Ibu bisa sayang sama suami, ibu sayang gak sama suami? Yakin? Yakin? Sesibuk apapun ibu masih mau tidak meladeni suami? Misal ibu lagi sibuk, lagi di dapur goreng bala-bala, suami manggil, "Itung, mana sepatu, mana kaos kaki, mana jam tangan, mana HP, mana kunci motor. Itu kompor matiin gak? Ibu cari gak?" Ente? Gimana situasi? Berarti ibu gak sayang kalau gitu. Baik, perhatikan sekali lagi. Saya analogikan dulu sebelum pelajarannya dimulai. Well, biar kita hatinya terbuka dan kita bisa lebih fokus untuk memahami apa cinta Allah dan kenapa seorang hamba bisa tidak dicintai oleh Allah. Analoginya gini, bunda, ibu, teteh, besti, somea, garulis, barager, perhatikan. Kalau yang sudah bersuami, cinta tidak sama suami? Kenapa bisa cinta sama suami? Karena suami mencintai kita. Baik, bagus jawabannya. Saya mau tanya, suami itu amanah bukan? Amanah, kan kalau harta itu juga amanah ya. Agar harta bernilai di hadapan Allah, maka harta itu diinfak sedekahkan. Betul? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau harta ingin bernilai maka sedekah, infak sedekah. Suami juga harta ya, amanah, betul? Betul? Saya belum bicara ini. Kalau suami itu adalah amanah, ibu cinta, saking cinta sama suami agar suami itu bernilai nanti menjadi amalan soleh di hadapan Allah, harus digimanain? Eta keukeuh sedekahkeun. Harus dijadikan ladang amal dulu. Bagaimana agar suami itu menjadi ladang amal? Eta ku keukeuh sedekah.
Anu mana tadi, anu mana? Saya tausiah dari tahun 2010 keliling Jawa Barat dari kampung ke kota, satu daerah ke daerah. Bahkan ke luar negeri, Bu. Di dia jamaah anu paling ngaco taya-taya. Agar suami bermanfaat nanti di depan Allah disedekahkan. Alus pisan. Biasana nu ngararaco eta ibu-ibu pengajian tiungna warna hideung. Masya Allah. Baik. Agar suami menjadi ladang amal untuk wanita itu kuncinya cuma satu ya, Bu. Pegang omongan saya ya. Agar suami itu menjadi ladang amal, cintai kekurangannya. Mencintai kekurangan suami adalah salah satu kunci surga buat ibu. Well, contoh, sekarang suami lagi minta tolong kayak tadi. Ibu lagi sibuk, sibuknya di dapur, nyiapin sarapan untuk suami juga. Terus suami minta diambilkan pakaian kerjanya, minta diambilkan perlengkapan untuk ke kantornya. Kira-kira ketika ibu lagi sibuk, nih contoh, lagi ngegoreng, Siska, ayah Siska, Lilis, mana saragam, mana HP, mana kunci motor, kira-kira gimana? Cokot sorangan, kokod aing keriweuh gitu. Si eta deui nya. Cing buka maskerna hayang nyaho beungeut ibu udah. Taubat. Yang terbaik kalau ibu cinta sama suami berarti matiin kompor, ambil gitu kan? Betul. Sekarang kalau Allah memerintahkan sesuatu, ibu lakukan enggak? Yakin? Yakin? Baik. Allah itu cintanya tidak akan pernah berakhir. Ya. Jadi bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang sudah jauh dengan Allah. Kenapa kita bisa jauh dengan Allah? Satu, Anda terlalu banyak bikin maksiat. Makanya kalau kata guru saya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim, kalau ingin bahagia hidup, selamat dunia dan di akhirat, jadilah manusia-manusia yang disukai oleh Allah. Jadilah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Jadilah manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah. Itu aja kuncinya. Kalau ada cinta berarti kebalikannya ada benci. Betul tidak? Ada benci, ada sayang, ada benci. Kenapa hamba itu bisa dibenci? Ini yang jadi masalah. Padahal sholatnya jalan, ya, sedekahnya jalan, ngaji unggal poe ke majelis taklim tah. Sapoe 3 kali siga nginum ubar. Syuk isu ke Al Irsyad, berang TSM, sore Al Jabbar. Salaki jeung budak ditinggalkeun tah. Ti isuk jedur tepikeun ka sore jeger. Bapak, mama bade ka majelis taklim heula nya. Oh siap, bapak upami bade emam aya endog di kulkas omat. Digorengkeun teu. Pulang sore ternyata yang berubah cuman seragamnya. Akhlak tidak berubah. Makanya kita muhasabah. Ya, kita muhasabah. Kalau kita ingin dicintai, berarti kita harus mencintai. Ada timbal balik di dalam diri seorang hamba ketika mendekati Robnya, maka Robnya juga akan dekat. Kenapa seorang hamba itu jauh dari Robnya? Tiada lain, yang pertama banyaknya maksiat di dalam diri seorang hamba. Baik, diulang kalimat saya ya Bun, siap? Halo, assalamualaikum, yang di belakang kedengeran? Yang di belakang kiri kedengeran? Baik, tolong diulang kalimat saya ya Bun ya. Well, Bismillahirrahmanirrahim.
Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Sok ulang deui. Eta sakitu pondok ya Allah ya. Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Baik. Kenapa penyebab diri seorang hamba itu bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya, ibu cinta sama Allah? Ibu kenal sama Allah? Ibu cinta sama Allah? Ibu kenal nggak sama Allah? Nah, ketika saya tanya, ibu kenal sama Allah? Diem. Ibu cinta sama Allah? Cinta. Oke, saya tanya pertanyaan yang paling simpel. Ibu beriman tidak kepada Allah? Bapak beriman tidak kepada Allah? Bu, halo, assalamualaikum. Bu, halo. Bu, halo. Kalau saya bilang halo, ibu jawab hai. Tangannya angkat ke atas, hai. Kompak, Bu, halo. Bapak cicing tong miluan. Pak, halo. Pak arijalu qawwamuna 'alan nisa, pamaget mah kedah gagah. Pak, halo, hai gitu. Siapa? Teu kompak mau diteruskeun. Pak, halo. Hai, baik. Bapak beriman kepada Allah? Beriman. Ibu beriman kepada Allah? Cinta kepada Allah? Siap menjadikan Allah sebagai Tuhan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siap bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah? Hanya Allah, the one and only? Siap menjadikan Allah sebagai solusi? Siap menjadikan Allah sebagai sandaran? Siap beribadah kepada Allah? Siap. Pertama, araftumullahu walam tu'addu haqqahu. Ibu tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, the one and only, Bu. Kenapa ibu nggak pernah menunaikan hak Allah dengan baik? Apa hak Allah, Bu? Ibu menikah dengan suami. Di dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Betul nggak? Ibu unggal bulan ngentaan duit ya kasih laki, bapak duit belanja. Dikasih sama bapak. Minta uang nafkah, dikasih sama suami. Tapi hak suami tidak ditunaikan. Kira-kira rumah tangga bakal sakinah atau gonjang-ganjing? Gonjang-ganjing, karena hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Sama seorang hamba kepada Robnya ada hak. Hak siapa yang paling utama? Hak Allah. Kalau Allah punya hak, berarti outputnya adalah kewajiban untuk kita. Allah punya hak loh. Suami punya hak loh. Ketika suami punya hak, kewajiban kita memenuhi haknya. Paham? Halo, assalamualaikum. Kunaon ece nyeri huntu? Sing enggal damang. Baik, sekali lagi. Ketika Allah punya hak, ditunaikan tidak oleh hamba. Kewajiban seorang hamba menunaikan haknya Allah. Araftumullahu walam tu'addu haqqahu. Kalian merasa mengenal Allah. Kita merasa cinta kepada Allah dan kita merasa beriman kepada Allah. Tapi kenapa Anda tidak pernah menunaikan haknya Allah dengan baik? Hak Allah itu apa? Yang keras, Bu. Yang keras. Hak Allah itu diibadahi. Kan the one and only. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Betul? Hak Allah itu diibadahi oleh seorang hamba. Allah itu lafaznya adalah khaliq. Khalaq, kewajibannya beribadah kepada sang khaliq. Jadi hak Allah itu diibadahi oleh kita.
Apa bentuk ibadah? Sholat, ngaji, puasa, zakat, sedekah, baca Quran. Betul? Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Ibu merasa mengenal Allah, merasa beriman kepada Allah, merasa cinta kepada Allah. Sama mungkin Bapak juga merasa menjadi Allah itu adalah satu-satunya sandaran, the one and only. Betul. Kang, saya sholat. Saya tunaikan hak-haknya Allah. Alhamdulillah Kang, saya sholat. 5 waktu nggak ketinggalan. Tahajud pun rajin. Tambah sholat duha, rawatibnya juga luar biasa. Kang Mega, saya menunaikan hak Allah. Saya puasa loh Kang. Ramadan jalan. Puasa sunnah lainnya saya lakukan. Kang, saya menunaikan hak Allah loh Kang. Saya sedekah, saya zakat, saya baca Quran, saya berangkat ke majelis taklim. Insya Allah kami adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah. Nanti dulu. Di dalam menunaikan hak Allah itu ada output, ada hasil. Hasil dari orang yang sholat, hasil dari orang yang puasa, hasil dari orang yang sedekah, hasil dari orang yang baca Quran, hasil dari orang yang ke majelis taklim, outputnya cuma satu, namanya akhlak. Jadi kalau ada hamba Allah yang beribadah kepada Allah, melakukan atau menunaikan hak-haknya Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia ngaji, ya, dia sedekah, dia berangkat ke majelis ilmu, tapi akhlaknya tidak baik, berarti sama saja Anda itu bagaikan jasad tanpa ruh, bagaikan badan tanpa kepala. Kalau badan tanpa kepala hidup tidak? Jasad tanpa ruh hidup tidak? Nggak bakal hidup Bu, nggak bakal hidup teh. Paham sampai sini? Jadi jangan merasa dengan kita beribadah kepada Allah, menunaikan sholat dan sebagainya, kebaikan-kebaikan yang setiap hari kita lakukan, namun akhlak kita masih tidak baik. Berarti ada yang salah di dalam cara beribadah kepada Allah. Karena akhlak itu pengertiannya adalah sifat dan sikap-sikap kemuliaan seorang hamba yang muncul dari cara beribadah yang baik kepada Allah. Kalau ibu sholat tapi mata masih melihat yang tidak baik. Kalau ibu saum puasa tapi telinga masih mendengar yang tidak baik. Kalau bapak baca Quran tapi lisan masih sering berkata yang tidak baik. Kakinya masih sering melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Itu ibadahnya perbaiki lagi. Perbaiki lagi ibadahnya. Karena salah satu seorang hamba itu bisa jauh dari Robnya, dia mengaku kenal kepada Tuhannya, dia mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, namun hak-haknya Allah tidak pernah ditunaikan dengan baik. Kenapa? Yang paling utama, output dari menunaikan hak Allah, output dari beribadah itu adalah akhlakul karimah. Kunaon jarang rempling kieu ceu? Nu kasindir aya. Saya berapa kali menyampaikan sama bunda-bunda, sama besti-besti teteh, "Hei Siska dangukeun." Perhatikan, saya berapa kali menyampaikan, kalau datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, raih esensinya. Esensi dari majelis ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat kan? Betul? Dari ilmu yang bermanfaat, imannya akan mengkonfirmasi, saking cintanya sama Allah, maka imannya akan mengkonfirmasi bahwa ilmu ini akan aku aktualisasikan di dalam nilai-nilai ketaatan.
Kalau nilai-nilai ketaatan itu sudah teraktualisasi, maka Allah akan berikan pakaian terbaik kan? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik untuk kita adalah pakaian takwa. Wanita-wanita yang bertakwa mustahil lisannya tidak baik. Wanita-wanita yang bertakwa mustahil matanya diarahkan ke arah pandangan yang tidak baik. Laki-laki yang bertakwa mustahil kakinya itu dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Semua anggota tubuhnya akan diarahkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Adab dan akhlaknya pun akan baik. Makanya yang paling pertama, sebab-sebab kita jauh dari Allah itu kita mengaku Allah adalah Tuhan, namun ternyata itu hanya di lisan saja, tidak pernah kita mengaktualisasikan iman itu di dalam perbuatan. Jadi ibu jangan kaget kalau ratusan kali ibu berdoa, ribuan kali ibu bersujud, lalu ibu dalam sujudnya itu air matanya, linangan air matanya membasahi sajadah, namun doamu belum dikabulkan, bahkan hati tidak tenang. Merasa kalau kita itu jauh dari Allah, padahal Allah itu sudah katakan ya, bahwa pertolonganku sangatlah dekat sekali. Quran surat kedua ayat 214, betul tidak? Ketika mereka bertanya, di mana pertolongan Allah? Katakanlah sesungguhnya pertolonganku sangatlah dekat. Tapi kenapa hati selalu merasa tidak tenang? Ini ciri-ciri hamba yang jauh dengan Tuhannya itu pasti kehidupannya tidak tenang. Dan di dalam kehidupannya lihat saja kesibukannya. Salah satu hamba-hamba yang jauh dari Tuhannya itu coba lihat kesibukan sehari-harinya seperti apa. Kalau ternyata lebih banyak disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, itu salah satu ciri seorang hamba itu jauh dari Allah. Kalau di dalam sehari-harinya itu tidak ada ketenangan batin, ya, selalu merasa gelisah, merasa gundah, selalu memikirkan apa-apa yang belum terjadi, itu salah satu ciri seorang hamba itu jauh dari Tuhannya. Kenapa kalau seorang hamba merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Tuhannya, cirinya cuma satu, hatinya tenang. Mau dirundung masalah, mau diuji dengan sebuah ujian yang ringan, yang biasa ataupun yang berat sekalipun, hatinya akan merasa tenang, akan merasa damai, akan merasa tentram. Terus ibadahnya pun akan rajin sekali. Sehari nggak baca Quran, badannya kayak sakit. Tapi di kita beda. Baca aja Al-Baqarah satu hari, pusing mata dan kepala. Pusing. Ibu maca Al-Baqarah, eta diaos ku ibu. Tiasa tamat sadinten teu. Dibagi 3. Hari pertama 100, hari kedua 200, hari ketiga tambah 86, 286. Coba lamun ibu ngomongkeun batur. Mulai dari jam 9, engke beres-beres adan lohor teu karasa nu kitu teh. Engke nya ceu abdi salat heula, beres salat krangkring deui ka besti, tuluikeun nu tadi can beres. Tah ieu nu palalaur. Betul? Ya kita harus muhasabah aja. Aya nu kitu di dieu. Biasana tiungna warna koneng. Perhatikan Bu. Baik, perhatikan. Jadi hal yang harus kita cermati yang pertama, kenapa sebab Anda itu jauh dari Allah? 1, tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah dengan baik. Karena ciri-ciri orang yang menunaikan hak Allah dengan baik itu pasti akhlaknya baik, akhlaknya well. Paham sampai sini Bu? Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini Bu? Ada yang gak ngerti? Atau sudah paham? Kalau sudah paham saya maju lagi. Maju lagi? Baik, saya ulang sekali lagi.
Kenapa seorang hamba bisa jauh dari Allah? Kenapa cinta Allah itu tidak melekat kepada seorang hamba? Karena hambanya tidak pernah menunaikan hak-hak Allah dengan baik. Sedangkan hasil dari menunaikan hak Allah itu adalah akhlak. Well, baik. Yang kedua, tolong diulangi lagi kalimat saya, Bu. Siap? Siap, Bu? Kompak? Wa qara'tumul Qur'an. Wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kenapa? Sebab kita jauh dari Allah. Itu yang kedua. Wa qara'tumul Qur'an. Ibu baca Quran? Baca. Alhamdulillah. Setiap hari gak kelewat? Minimal 1 ayat deh. Minimal 1 ayat. Gak kelewat kan? Ya. Saya tanya, sudah diamalkan belum? Nah, ini dia. Penyebab seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan doanya itu dipending. Ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an-Nur Karim namun tidak pernah mengamalkan. Ibu baca Quran dapat pahala, betul enggak? 1 hurufnya berapa kebaikan, Bun? 10 kebaikan, luar biasa tuh. 1 huruf yang Bunda baca itu 10 kebaikan. Itu pahala. Misal baca Quran. Baik. Ada pada bawa Quran kan? Bawa ya? Tolong buka Quran surat 49. Ayatnya ayat ke-11. Dibuka. Kalau sudah siap, katakan siap. Quran surat 49. Ayatnya ayat ke-11. Yang mudah saja. Ada? Udah siap semuanya? Baik, saya ingin minta bantu panitia, punten. Panitia? Siapa yang suka baca Quran di rumah, Cung? Nanti kalau mau bantu saya kasih hadiah, Bu, pulangnya. Hadiahnya brosur umroh ya, Bu. Brosur umroh. Tolong kasihin teh tuh ke ibu yang pakai kacamata. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq bi'sal ismul fusuq ba'dal iman Ba'dal iman. ba'dal iman Ba'dal iman. ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Lanjut ayat selanjutnya. Sedikit kok. Ayat 12-nya. Perhatikan, Bun, semuanya perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal dzann inna ba'dal dzanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah
Innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Tutup. Sadaqallahul adzim. Tutup. Baik. Biarin di situ dulu mic-nya. Biarin di situ dulu mic-nya. Baik. Saya tanya, Bunda namanya siapa? Bun? Anissa. Ibu Anissa dapat pahala nggak tadi ngaji? Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassas wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu dapat berapa pahalanya? Ya, kalikan 10, betul? Tutup sama beliau. Ditutup sama beliau. Sadaqallahul azim. Tutup. Dapat pahala? Dapat. Wa qara'tumul Qur'an, dibaca Qur'annya dapat pahala. Walam ya'malu bih, tapi tidak diamalkan. Kenapa seseorang itu membaca Quran namun tidak mampu mengamalkan? Kenapa? Apa bun? Karena tidak paham artinya. Ketika seseorang membaca Al-Quran, dia tidak memahami artinya, gimana kita mau amalkan? Ketika tadi udah dibaca, pahalanya dapat. Ditutup tapi nggak paham, bestinya nelepon. Kring. Halo? Oh, orang keur di ieu Al Irsyad besti, kumaha? Oh, si eta nyieun masalah deui. Oh. Eta mah memang geus kitu jelemana, nya. Da ka urang karek kamari pisan eta kajadianana. Lain heureuy besti, bener sih jika kitu. Kira-kira itu pahala tadi baca Quran hilang tidak? Bergantinya dengan apa? Dengan dosa. Makanya kewajibanmu setelah membaca, tolong mulai pahami. Ya, jangan cepat-cepat Anda ini pengen hatam Al-Quran. Jangan cepat-cepat. Cukup satu ayat, lihat terjemahnya. Gini ya. Dari terjemah, cari guru untuk guru tafsirnya. Nanti ketika bunda, ketika ibu, ketika teteh, ketika besti semua, baca Quran, pintu hidayah Allah buka tuh. Orang-orang yang membaca Al-Quran, pintu hidayahnya dibuka oleh Allah. Tergantung kita mau masuk atau enggak ke pintu itu. Kalau ingin masuk ke pintu hidayah itu, minimal kita paham dulu. Kalau kita sudah memahami apa yang kita baca, tinggal diamalkan. Padahal ayat tadi yang Ibu Anissa baca, itu larangan Allah untuk mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Padahal tadi ayat yang dibacakan, itu ayat larangan untuk saling mencaci, mencari kesalahan orang lain, untuk memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk-buruk. Ayat yang Ibu Anissa baca tadi adalah salah satu perintah Allah untuk kita tidak bergunjing, untuk tidak berprasangka. Pertanyaannya, gimana Anda mau melangkah ke dalam surga? Gimana kita mau dicintai oleh Allah kalau kita menjadi salah satu orang-orang yang punya sifat munafik? Ketika kita mendengar Ibu Anissa membaca Al-Quran, orang-orang yang beriman hatinya tersentuh tidak Bu? Tersentuh ya. Masya Allah Bu Anissa, bacaan Qurannya bagus, kerudungnya syar'i, betul? Itu dari dohirnya. Kayaknya Bu Anissa ahli surga, amin. Belum tentu. Kang Mega make sorban ngagober, make kopiah, make baju koko, nyenyekel tasbih. Oh iya mah orang soleh, pasti dijamin sorgana instan. Alah karek harapan Bu. Ibu jangan melihat saya dengan Bu Anissa itu dari dohirnya. Ini hikmah dari wa qara'tumul Qur'an walam ya'malu bih. Anda membaca Al-Quran tapi kenapa enggak pernah ngamalin? Analoginya seperti ini. Tadi lihat Bu Anissa baca Quran, suaranya indah. Tersentuh kita, terus lihat dohirnya pakai baju syar'i, lihat saya tausiah pakai baju koko, ngomongin dalil, pasti ahli surga. Allah belum tentu Bu. Sekarang saya tanya, Ibu ada seorang maling. Wafatnya di masjid dengan seorang ustadz yang wafat di tempat pelacuran, mana yang ke surga?
Mana yang ke surga? Lihat, seorang maling wafatnya di masjid. Dengan seorang ustadz wafat di tempat pelacuran. Mana yang masuk surga? Hah? Seorang ustadz yang di tempat pelacuran. Atau seorang maling yang wafatnya di masjid. Nah itu makanya analogi dari wa qara'tumul Qur'an walam ya'malu bih. Anda membaca Al-Quran tapi kenapa tidak pernah mengamalkan? Sama saja, jangan lihat dohirnya. Ibu, teteh, ece, geli, somea, besti, kunaon. Ayeuna ibu berkata bahwa seorang maling lah yang masuk surga ketika meninggal di masjid. Nyalamun mautna di masjid tapi keur maok kenceleng. Maok sendal jamaah. Seorang ustadz meninggalnya di tempat pelacuran, lagi mengajak para pelacur untuk kembali ke jalan Allah. Mana yang lebih baik? Nah makanya ketika kita membaca Al-Quran, wayahna ayeuna mah besti sok atu kita mulai memahami dan mulai mengamalkan. Ibu bisa berbuat baik karena ibu itu paham. Jangan kita itu punya ilmu tapi jadi sia-sia karena kita nggak paham. Makanya umur sekian, umur segini sekarang wayahna yuk baca Quran, pahami lalu amalkan. Apa tadi analoginya Kang Mega? Kayak saya dengan Ibu Anissa tersebut. Kayak seorang maling dengan seorang ustadz tersebut. Coba ibu baca Al-Quran surat 63 ayat keempat. Yuk kita buka sekarang. Kita buka sekarang. Sok, Bu, buka. Nanti saya akan jelaskan. Quran surat ke-63 ayat keempat, Bu, ya. Ayo kita buka, Bu. Ada? Apa surat apa, Bu? Al-Munafiqun. Ayatnya ayat keberapa, Bu? Ayat keempat, sok baca ayat keempat. Ada, Bu? Bu Anisha, mic-nya masih di situ? Masih, silakan tolong baca lagi. Saya aja lah yang baca, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasmali qawlihim ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla syaihatin alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang munafik itu terlihat menakjubkan. Ibu lihat saya sekarang. Lihat saya sekarang. Aduh, punten Bu, ieu sana sombong ya. Punten. Ieu lamun calik wae teh rada cangkel, Bu. Lihat, perhatikan. Ibu lihat saya gimana? Jujur, Bu. Untung kasep-kasep wae atuh. Pakai sorban. Ya, pakai sorban, baju koko, celana gaul, make jas mahal, kopiah, mamoa tasbih datang, nyekel Quran. Kalau ibu lihat mengagumkan tidak? Mengagumkan secara fisik, betul? Terus ketika saya diam di sini tausiah ngobrolin dalil, ibu beriman kepada Allah, teteh bertakwa kepada Allah, ibu mendengarkan tidak? Terbersitlah pikiran, Masya Allah la quwata illa billah Kang Mega, betul nggak Bu? Betul? Sekarang saya bicara, ibu kadeknya korupsi, mencuri itu dosa besar. Sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal 13 Agustus 2025 saya berkata bahwasanya mencuri, korupsi itu ternyata dosa besar. Besok lusa ibu ngedenger Kang Mega mencuri uang umroh jamaah. Masih mau dengerin saya jadi guru? Bapak kade mabok eta haram. Isuk lusa bapak ningali Kang Mega ngagoler di sisi jalan geus nginum minuman keras. Masih mau bapak ngundang saya sebagai ustadz, Pak? Nah makanya kalau orang yang membaca Al-Quran namun dia tidak paham, gimana mau ngamalin? Oh ternyata ya kita itu gak boleh ngomongin orang sesuai ayat tadi. Dia paham, datang bestinya, ece ka dia gerak. Betul tidak? Kalau orang yang gak paham ayat yang tadi, datang bestinya, beb ka dia gerak aya berita anyar,
Aya naon, aya naon. Betul tidak Bu? Sekalipun orang itu baca Quran kan? Tapi kalau itu nggak paham, coba yang paham tadi. Besti kadia gerak. Minimal ketika dipanggil, besti kadia gerak. Aya naon, aya berita anyar. Kunaon, apan kita harus memahami Al-Quran seperti apa, perintah Allah. Dan kata Ustadz Mega setelah membaca, coba pahami. Setelah paham, coba amalkan. Bergunjing itu sarang dosa. Bergunjing itu tidak baik. Bergunjing itu perbuatan setan. Dilaknat oleh Allah. Bahkan hukumnya haram. Dosa besar dan berakhirnya di neraka. Betul? Setelah faham apa yang terjadi? Dia akan mengerti. Diajak ke arah maksiat, dia tolak. Betul tidak? Beb entong kikituan. Apa outputnya dari paham dan mengamalkan? Pengamalannya setelah dia mengamalkan untuk menjaga dirinya dari api neraka, dia akan tularkan kepada orang-orang di sekitar untuk tidak berbuat maksiat. Besti, omat, entong kikituan, naraka kikituan teh. Maka yang terjadi apa? Watawasau bil haqqi watawa. Paham sampai sini Bu? Aduh alhamdulillah teh. Untung we aya teteh, qadarullah dinten ayeuna abdi dipendakeun sareng bebeb, upami teu mah naujubillah sigana abdi baham teh masih keneh ngomongkeun batur. Nya atuh yuk urang tobatan nasuha, nya pokona ti semet ayeuna mah abdi moal deui ngomongkeun batur, moal jiga si ibu eta kieu. Geus eureunnan gitu. Eureunnan anu kitu teh. Paham Bu ya? Berarti sebab yang kedua, kenapa Anda itu jauh dari Allah, bahkan doa tidak dikabulkan. Wa qara'tumul Qur'an walam ya'malu bihi. Anda baca Quran namun tidak pernah mengamalkan. Well, orang-orang yang membaca Al-Quran lalu dia tidak paham, tidak mengamalkan, ada kemungkinan nggak dia berbuat dosa? Ada kemungkinan tidak? Orang yang paham saja Bu, orang yang paham ya, orang yang paham masih ada kemungkinan potensi untuk berbuat dosa, apalagi yang enggak paham. Ibu masih bingung, baik. Lihat saya sholat sekarang. Allahu Akbar. Kalau tahu siapa yang sedang kita hadapi, mungkin sholat kita akan tu'maninah, betul tidak? Tapi karena kita tidak faham esensi dari sholat, siapa yang kita hadapi, maka yang terjadi sholat pun kadang-kadang gurung gusuh. Bu. Apalagi kalau lagi belanja, kalau sudah mendekati di akhir waktu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang bacaan oke patuker Bu. Allahu Akbar, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wajburni. Sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, Rabbik firli warhamni. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atahiyatul barakatuh salawatu. Innaka Hamidum Majid. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Alah bahaya atuh. Well, paham Bu? Berarti apa yang kedua? Amalkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya bagus? Kenapa? Kenapa Bu? Karena akhlaknya cerminan dari Al-Quran. Sedangkan beliau itu mempunyai akhlak yang baik karena kenapa? Menunaikan hak Allahnya juga baik. Berhubungan tidak itu? Jauh tidak baginda dengan Allah? Tidak. Paham sampai sini Bu? Well, baik. Yang ketiga, tolong diulang. Siap Bu? Wa za'amtum hubban nabiyyakum wa taraktum sunnatahu. Ibu mengaku cinta kepada Rasulullah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Apalagi kalau orang-orang berangkat umroh masuk Madinah, diizinkan qadarullah masuk ke Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai nangis.
Kalian mengaku cinta pada Rasulullah, tapi kenapa jauh dari sunnahnya? Pak, halo, assalamualaikum. Pak, halo, assalamualaikum. Pak, angkat tangan ke atas, assalamualaikum. Pak, saya mau tanya, jujur Pak. Wa za'amtum hubban nabiyakum wa taraktum sunnatahu. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi jauh dari sunnahnya. Merasa tidak Pak, yang laki-laki? Yang laki-laki Pak, merasa tidak? Merasa tidak Pak? Apa yang paling kecil Pak? Punten, saya tanya, Pak, upami Bapak lagi buang air kecil berdiri atau jongkok? Mungkin yang jongkok cuma seorang dua orang. Semuanya Sunnahnya Nabi gimana Pak? Jempe bapak-bapak, iya mah. Nah ibu hafal Bu? Tah, iya bahaya ya. Kadenya toilet perempuan. Toilet lelaki. Nah ibu bisa hafal. Pak, kita muhasabah Pak, punten. Bukan saya soalim, kita muhasabah Pak. Masih ada yang buang air kecilnya berdiri Pak? Masih Pak? Padahal untuk kesehatan Pak yang paling bagus itu jongkok atau berdiri Pak? Jongkok. Satu itu Bu, punten. Kalau makan masih pakai sendok nggak Bu? Bagaimana nanti kalau kita di yaumil akhir ketika ketemu dengan baginda Nabi As-salatu alaihi wassalam, satu pun sunnahnya nggak pernah kita kerjain. Minimal sunnah yang kecil tapi istiqomah. Sok atuh sholat duha tong dikantunkeun. Sok atuh tahajud tong dikantunkeun. Sok atuh make tiung tong dibulat belit. Sok atuh make tiung tong dibulat belit. Hiji we Kang Mega mah hiji kanu jadi istri mah sok atuh make tiung tong dibulat belit geus kitu we hungkul. Sing istiqomah Bu. Sok atuh upami di tiung teh kahandapna ulah legging. Da make gamis mah lamun ka pangaosan, di tukang sayur mah angger we. Kadang-kadang make daster anu bitisna katingali. Keur mayar duitna oge kelek ka mana-mana, ieu mang. Aya nu kitu di dieu. Anu mana jelemana? Pasti tiungna warna bodas nu kitu mah. Satu saja saya mohon. Perhatikan, Quran surat ketiga ayat 31. Yuk Bu, baca yuk. Yuk, baca. Masya Allah, ternyata pagi ini banyak sekali yang datang ya. Allahu Akbar. Surat ketiga Ali Imran ayat 31. Bu Anissa, mic-nya masih di Ibu? Masih di Ibu? Boleh, silakan baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila jikalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Buktikanlah kecintaanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara mencintai Kanjeng Nabi? Ikuti beliau. Itu sudah jelas ayatnya, betul? Betul? Jangan benci sunnahnya beliau. Jangan tolak sunnahnya beliau. Cintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan cara kita mengikuti jejak langkahnya. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Diwariskan kepada kita dua perkara. Ini warisan kita dua.
Kalau kita berpegang teguh pada dua warisan ini, selamat hidupmu. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan jamin surgamu. Apa warisan untuk kita? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, Al-Huda, Al-Furqan, petunjuk, pembeda. Dan satu lagi adalah sunnah. Di Al-Quran ada perintah sholat. Ibu tahu gerakannya ada nggak? Adanya di mana? Di sunnah. Ada perintah untuk sedekah. Tingkatannya kepada orang tua, kepada kerabat. Tahu nggak bagaimana caranya? Berapa jumlahnya? Adanya di sunnah. Makanya kalau kita merasa jauh dari Allah, hati merasa tidak tenang, merasa gundah, gelisah, merana. Yang ketiga adalah yakinkan bahwa kita itu dalam hati, dalam lisan selalu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholawat pun selalu kita langitkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita melangitkan sholawat, tapi kenapa kita itu jauh dari sunnahnya? Kunaon jara rempling kieu ibu? Rumaos. Merasa kalau ada jangan pundung, jangan kasindir, tong kasinggung, tinggal berubah aja mudah kok. Well, sekarang banyak sekali buku-buku hadis yang sahih. Sok, kalau daripada di rumah nggak ada pekerjaan, ada waktu senggang, sambil tiduran, sambil duduk baca hadis-hadis yang sahih, Al-Lulu wal Marjan, Riyadus Shalihin, baca sama ibu. Oh ternyata seperti ini loh. Kalau enggak baca Sirah Nabawiyah. Ya Bu ya, baca. Nanti dengan begitu kita akan mencintai Rasulullah. Well, baik. Paham sampai sini Bu? Paham. Baik. Yang keempat, apa penyebab kita itu jauh dari Allah Bu? Wa qultum, ulangin Bun. Inna syaitan lakum adu wa wafaqtumuhu. Kita itu mengatakan setan adalah musuh. Tapi kunaon anjeun taat wae ka setan. Tah iya. Musuh kita siapa Bu? Setan. Dibagi menjadi berapa Bu setannya Bu? Allazi yuwaswisu fi sudu minal jinnati wan, dari golongan jin dan manusia. Yang banyak menggoda ibu yang mana? Yang banyak menggoda ibu yang mana? Yang mana Bu? Tuh nu di sabelah. Namanya besti. Ari besti teh tina jin atau jelema? Manusia Bu. Makanya hati-hati ya. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Kalau kita punya teman, tapi temannya cuma ngajak ke arah tidak baik, tinggalkan jangan. Entong waka. Baik, buka Al-Quran surat 43 ayat 67. Bu Anissa, ini suratnya pendek. Tolong dibaca Bu Anissa. Alhamdulillah boga qori'ah. Hari ini terbaik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Ayat 67, mohon maaf. 67. Ada? Az-Zuhruf. Ya, ayat 67. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, sebagian ada yang menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka Allah sampaikan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min auliya tsumma la tunsarun. Dan janganlah kalian cenderung mendekati orang-orang yang zalim yang kelak akan membawa kepada murkanya Allah. Saya sederhanakan, carilah besti-besti yang solehat, teteh.
Cari besti-besti yang soleha. Karena kenapa? Nanti di yaumil akhir yang teteh anggap sebagai besti di dunia akan jadi musuh teh. Ketika bestimu masuk neraka, dia akan tarik engkau. Karena enggak ridho. Makanya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulaini tahabba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akhar bil maghribi la jama'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi ahbabtahu fiyya." Seandainya ada dua orang saling mencintai karena Allah. Maksudnya dalam ketaatan. Teteh siapa namanya yang kerudung hijau? Bu Aat sebelahnya? Teres. Resi, baik. Ibu Aat dengan Ibu Resi. Meskipun Ibu Aat ada di ujung timur, Ibu Resi di ujung barat, tapi saling menasihati tentang kebaikan. Bu Aat bangunin saya dong nanti malam, mau tahajud. Kering, Resi gugah, mau tahajud. Bu Aat ulah hilapnya kayak orang ngawas Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Meskipun mereka terpisah jarak dan waktu, kalau mereka saling mencintainya karena Allah di dalam kebaikan dan mereka saling mengingatkan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka saling mengingatkan bahwasanya kita itu akan wafat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan kumpulkan keduanya nanti di yaumil akhir, dihimpunkan keduanya, lalu Allah berfirman, inilah orang-orang yang engkau cintai karena aku, masuklah kalian ke dalam surgaku. Tuh. Makanya hati-hati, karena yang namanya setan itu akan mengajak Anda kepada keburukan dalam bentuk kebaikan. Bu halo, assalamualaikum. Yang namanya setan mah akan mengajak Anda ke arah yang buruk dalam rupa kebaikannya eta. Datang ke majelis taklim, marake gamis, kadang-kadang sarimbit, balik di majelis taklim ngomongkeun ustad. Kadang-kadang selfie deui dihareup, diposting deui di media sosial. Aya nu kitu di dieu. Aya pasti tiungna merah marun nu kitu moal jauh. Paham sampai sini Bu? Paham? Berarti yang keempat, wa qultum innasyaitana lakum adu wa wafaqtumuhu. Kalian mengatakan bahwa setan itu musuh, namun kalian malah menaatinya. Itu orang munafik tidak? Allah benci tidak dengan orang munafik? Makanya jangan salahkan Allah ya. Kalau Anda berdoa nggak pernah dikabul, hati ngerasa nggak tenang, merasa jauh, itu salah satunya. Well, baik. Yang kelima, ulang kalimat saya Bu. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah walam ta'malu laha. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengaku rindu surga, tapi kenapa tidak pernah beramal untuk mendapatkan surga? Makanya salah satu hamba itu jauh dari Allah itu tetap aja jadi orang munafik, inginnya jadi penghuni surga, tapi amal solehnya nggak pernah ditumpuk, amal salahnya yang selalu banyak. Makanya orang mukmin yang bijaksana salah satunya adalah yang selalu merasa amalan soleh perharinya itu 0. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Poho syuk isuk ka majelis taklim, siangna ngomongkeun ustad, sorena ka majelis taklim peutingna dordar jeung salaki. Aya nu kitu di dieu, tiungna warna hejo. Paham sampai sini Bu? Paham. Baik, yang keenam, wa qultum, ulangin Bun. Innakum takhafunan nar walam tahrubu minha. Wa qultum innakum takhafunan nar walam tahrubu minha. Kalian mengaku takut neraka, tapi kenapa tidak menjauhi sebab-sebabnya? Kita tidak usah berbicara tentang neraka ya Bu ya. Sudah pasti mengerikan, betul? Mana ada yang betah kalau ngomongin neraka Bu, betul?
pengennya ngomongnya surga terus, betul? Ibu takut sama neraka, kenapa? Sebab-sebabnya nggak pernah dijauhi. Halo, assalamualaikum. Takut sama neraka? Dijauhi tidak penyebabnya? Henteu dah. Sok, yang paling kecil apa bu? Sholat di nanti-nanti. Tuh. Apalagi ini tidak dijaga, betul? Untuk ibu-ibu aja wanita sesuai dengan Al-Hujurat ayat 11 ayat 12, ini tidak dijaga. Hati tidak dijaga. Kadang-kadang aurat ditutup tapi seperti yang telanjang. Makanya hati-hati ya Bu ya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, ini Kang Mega lain yingsieunnan ya kadenya. Tidak ada bermaksud untuk yingsieunnan ibu, nggak ada. Cuman dengerin aja Bu ya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu beserta istrinya. Siapa istrinya Sayyidina Ali? Bu Ali lain aja. Oke, pamajikanna Nabi Yusuf, Bu Yusuf deui. Istrinya Sayyidina Ali siapa Bu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Itu datang ke rumah Rasulullah, menemukan Rasulullah sedang menangis. Lalu ditanya oleh Fatimah, ayah Anda kenapa menangis? Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya penghuni surga kebanyakannya adalah kaum fukara. Tahu fukara Bu? Kaum fakir. Tapi penghuni neraka banyaknya adalah wanita Bu. Lalu apa yang terjadi? Aku melihat pemandangan di neraka. Lihat Bu. Aku melihat pemandangan di neraka wanita yang digantung rambutnya hingga otaknya meleleh. Kupingkeun bunya. Aku melihat wanita yang digantung rambutnya dan otaknya meleleh. Aku lihat wanita-wanita yang digantung lidahnya. Aku lihat wanita-wanita yang dipukul oleh malaikat Zabaniyah dari pentungan oleh api neraka. Aku lihat wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam peti yang dibuat dari api neraka. Aku melihat wanita-wanita yang mulutnya dimasukkan api neraka keluar dari lubang bawahnya. Aku melihat wanita-wanita yang badannya berbau busuk dan memakan badannya sendiri. Aku melihat wanita-wanita yang menyerupai himar. Tuh mulai jarang pelingkan namun diomongkeun kieu. Jadi hati-hati, siksa untuk wanita di neraka itu berat Bu. Minimal kalau sudah dengerin tausiah ini, apa yang menjadi penyebab masuk neraka dijauhi. Keinginan ibu untuk masuk surga segera dekati. Bergaul dengan orang soleh, ya. Sholat jangan ditinggal. Waktunya jangan disia-siakan, mata tolong dijaga, telinga tolong dijaga, lisan tolong dijaga. Untuk yang laki-laki syahwatnya tolong dijaga, langkah kakinya langkahkan ke majelis ilmu, langkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Kita mengaku pengen masuk surga, tapi sebab amalannya gak pernah kita cari, ini yang bahaya. Well Bu, kita takut kepada neraka namun tidak pernah menjauhi sebab-sebabnya. Well Bu, baik yang ketujuh. Ulangi Bun, siap? Wa qultum innal maut. Sing tarik nu ayeuna mah. Wa qultum innal maut haqqa wa lam tasta'iddu lahu. Wa qultum innal mauta haqqa wa lam tasta'iddu lahu. Kenapa yang menyebab kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin mati itu pasti, betul? Tapi bekal enggak pernah kita siapin. Ibu ngerasa bekal udah cukup? Jangankan ibu, saya aja yang tukang tausiah ngerasa bekalnya enggak cukup, Bu. Kita tahu mati itu pasti, tapi bekalnya nggak pernah kita cari. Karena salah satu ciri orang bertakwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu,
Al-istidadu liyaumi rakhila. Selalu mencari bekal untuk mati. Bekal di dunia sangu. Sangu timbal. Ayam goreng, lotek, lencak karedok. Seblak, sanguan, lauk asin, angen kacang. Isuk-isuk angen kacang. Siang aya keneh angen kacang deui. Peuting lapar angen kacang deui. Isukan salaki rek digawe panaskeun tepikeun ka saat hideung jiga leutak. Angen kacang. Itu bekal dunia. Tapi bekal akhirat itu beda. Bu, ketika engkau meninggal dunia, lalu orang terakhir meninggalkan pemakaman. Yang datang malaikat munkar dan nakir, engkau akan didudukan dan ditanyakan beberapa perkara, Bu. Yang paling pertama apa, Bu? Man Rabb? Bisa tidak Ibu jawab? Bagaimana engkau akan menjawab Tuhanmu adalah Allah, araftumullah walam tu'adu haqqahu. Yang pertama tadi, Anda mengaku beriman, cinta, mengenal Allah, tapi tidak pernah menunaikan hak-haknya. Nanti ditanya apa lagi, Bu? Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang tadi. Apa kata Kang Mega, Bu, yang kedua tadi? Yang ketiga. Yang ketiga tadi apa, Bu, yang ketiga? Engkau mengaku cinta Rasulullah, tapi kenapa jauh dari sunnahnya? Tuh bekal akhirat nanti, Bu. Yang ketiga yang ditanya apa, Bu? Kan tadi yang kedua saya bilang, wa za'amtum hubban nabiyakum wa taraktum sunnatahu. Anda mengaku cinta pada Rasulullah, tapi jauh dari sunnah. Nanti ditanya enggak siapa nabimu? Ditanya, gimana mau jawab? Yang ketiga, nanti pertanyaannya apa lagi, Bu? Setelah man nabiyuka? Man? Kitabuka? Apa kitabmu? Wa taraktumul Qur'an walam ya'malu bih. Anda baca Quran gak pernah ngamalin. Mulai ngahuleng deui. Kita itu wafat belum tentu husnul khotimah. Di alam kubur juga belum tentu selamat. Minimal cari bekal untuk mati. Kita yakin kematian itu ada, tapi kenapa bekalnya nggak pernah kita cari? Makanya disampaikan wa qultum innal mauta haqqan wa lam tasta'iddu lahu. Kalian itu meyakini kematian itu pasti, namun bekalnya nggak pernah dipersiapkan. Makanya itu salah satu penyebab kita itu jauh dari Allah. Mulai ngahuleng ibunya. Saya juga kadang-kadang suka sedih. Kalau dikasih judul ini, panitia di jeung judulnya kararieu sok ngeri. Baik, paham sampai sini, Bu? Cari bekal untuk mati itu apa namanya? Amal iman yang disandingkan dengan amal salah satu orang yang berbahagia adalah orang yang beriman, lalu disandingkan dengan amal soleh. Baik, yang ke-8, Bu. Ulangi lagi kalimatnya, Bu, ya. Washtaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Ini kenapa Allah itu jauh dari kita? Karena kerjaan kita itu sibuk mencari aib orang lain. Manusia itu paling jago untuk mengumbar, untuk mencari aib orang lain, tanpa dia bermuhasabah bahwa aibnya itu lebih parah daripada orang yang dibuka aibnya. Makanya hati-hati, jangan pernah mengumbar-ngumbar aib orang lain. Yang terkadang kita tidak sadar, bahkan di lingkungan majelis ilmu pun. Makanya Kang Mega katakan hati-hati ya Bun ya, setan itu mengajak kepada keburukan dalam rupa kebaik. Dengan contoh kecil, kadieu teh kesini, puntennya ini mah bukan ngomongin orang. Nah, pasti bahasanya seperti itu.
Puntennya ieu mah sanes ngagibah, betul nggak? Sering sekali terjadi. Padahal asal muasa pergibahan itu seperti itu. Dibungkus dengan kata-kata kalimat syar'i. Puntennya ieu mah sanes gibah. Eta ningali si ibu nu eta, nah tiungna nu eta deui nya. Punten pisan ieu mah sanes ngagibah. Nya. Tapi omatnya untong dibejakeun da ieu mah sanes gibah. Terpancing, nya da abdi lagi ninggalina siga kitu. Apa yang terjadi? Terjadinya pergibahan. Dibuka aib orang lain. Orang yang berhutang. Padahal tugas kita adalah menutup aib lain. Gimana kalau aib kita nanti dibuka sama Allah, Bu? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika nanti di yaumil akhir kita berkumpul semua untuk dihisab, pemandangan di depan itu adalah neraka. Dipanggil satu persatu, 4 hisab kita itu. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina aktasabahu wa fima afnaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di pengadilan Allah sebelum menyelesaikan 4 perkara. Ketika kita nanti dipanggil satu persatu, lilis, kapayun, contoh ima, lilis we, ya ada pasti kejadian, pastilah. Rek lilis, rek siska, rek tati, rek nani, pasti kejadian. Dipanggil nanti ke depan. Ketika Anda dimintai pertanggungjawaban, apa yang terjadi? Itu memory card kita diputer oleh malaikat Raqib dan Atid. Kebayang tidak diputernya di hadapan miliaran umat. Tapi apa kalau sebaliknya? Kita tutup aib saudara kita, apa janji Allah? Akan ditutup aib kita di dunia dan di akhirat. Jikalau kita memudahkan seorang mukmin, maka jalan kita akan Allah mudahkan. Tapi jikalau kita memudahkan untuk menutup aib seorang mukmin, ini dahsyat. Maka Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhir. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Tutup aibku ya Allah, tutup. Bu, wirang bu. Ibu jangan menyangka saya bisa duduk di sini, bisa tausiah di sini karena saya pintar. Tidak, Bu. Ibu jangan harap punya sangkaan saya duduk di sini bisa mengajarkan tausiah, bisa mengajarkan ilmu karena saya orang berilmu. Tidak, Bu. Saya bisa duduk di sini, bisa menyampaikan tausiah demi Allah karena Allah tutupi aib saya, Bu. Kalau Allah bongkar mau apa seorang mega? Nggak ada apa-apanya, Bu. Makanya salah satu penyebab kita itu menjauh dari Allah, menjauh dari rahmat Allah. Kadang-kadang doa tidak dikabulkan sebab akibatnya kita terlalu sibuk mencari aib orang lain tanpa kita bermuhasabah bagaimana nanti kehidupan kita di sana. Well, janji Bu dari hari ini, kalau ada saudara kita yang mempunyai celah, yang mempunyai aib, tolong ditutup. Well Bu, janji Bu, tong dicaritakeun ka batur, oke Bu? Karena bisa jadi kita sendiri adalah orang-orang dengan aib yang besar. Paham sampai sini Bu? Paham? Baik, yang ke-9, ulangi Bu. Wa akaltum ni'amallah walam tu'addu syukroha. Wa akaltum ni'amallah walam tu'addu syukroha. Kenapa kita jauh dari Allah? Tidak pernah bersyukur. Ibu pernah sakit gigi. Halo, assalamualaikum. Pernah nyeri huntu ente? Nyeri huntu, iya nyeri huntu pernah. Sakit gigi. Makan malas nggak? Ngomong malas nggak? Minum nyeri ngajalatot, betul? Betul. Ningali salaki siga ningali samsak tinju. Hayangna teh ribut we. Komodi lamun salakina kadul gawena sare wae. Keheul teh Bu.
Kehel pasti, betul? Ketika ibu bangun tidur sakit gigi, apa yang ibu rasakan? Sakit, betul? Kenapa ibu cuma merasakan sakit giginya, tidak bersyukur paru-parumu masih bernapas? Kenapa ketika ibu sakit gigi tidak berpikir matamu masih bisa melihat anak-anak dan suami dan orang-orang tercinta? Kenapa ketika bangun gigi aja yang dirasakan sakit tidak pernah mensyukuri nikmat Allah bahwasanya telinga ini masih bisa mendengar? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syaqatuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jangan pernah menghitung-hitung nikmatnya Allah karena tidak akan terhitung. Makanya kalau sakit gigi, rasakan tubuh yang lain itu sehat, nanti sakit giginya cepat sembuhnya. Well, Bu, itu salah satu penyebabnya. Terakhir, ini dia yang terakhir. Siap diulang sama-sama ya Bu ya. Wadafangtum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kita itu menguburkan orang-orang mati. Ibu ada besti yang meninggal datang ke makam ikut nguburin, betul? Tapi kenapa Anda nggak pernah ambil pelajaran dari orang-orang yang wafat? Kullu nafsin dha'iqatul wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan mati itu 3 perkara, tidak tahu kapan waktunya. 3 perkara tentang mati, hati-hati. Tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu di mana tempatnya, dan tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Baik, terakhir, kenapa Allah itu tidak mencintai kita? Yang satu, ya Bu ya, kita itu banyak maksiat. Kenapa kita bisa bermaksiat? Cuman satu pada intinya tadi, yang pertama, kalau hak Allah ditunaikan dengan baik, maka hasilnya adalah orang-orang yang akhlaknya baik, tentu saja sifatnya khair, baik, sikapnya ma'ruf, dan dia ihsan, selalu melakukan semua kebaikannya semata-mata karena Allah, dan amal-amalannya pun akan Allah ridhoi. Jadi ada 10 ya Bu ya. Well, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan panitia, tolong. Damang Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, ini teh masalah yang tadi kan kita bisa menghindari gibah atau yang lainnya gitu ya. Sementara, tapi mohon maaf ya, ini bukan di lingkungan saya, ini mah maksudnya terjadilah istilahnya gitu. Circle tetangga gitu ya. Maksudnya kita kan nggak mau gibah, untuk mengurangi itu, apakah salah? Misalkan kalau sikap saya itu menarik diri dari lingkungan yang kurang baik misalkan gitu. Atau misalkan apa lebih baik kita bergaul dengan mereka dengan cara kita mengingatkan. Tapi sebaliknya kita udah mengingatkan atau mengajak baik mereka, tapi apa sih maksudnya awalnya itu jadi berbalik ke kita. Maksudnya kan enggak semua orang yang dinasihati itu bisa menerima gitu Pak Ustadz ya. Kadang-kadang kita menemani adalah teman gitu ya. Tapi kadang-kadang dia malah membenci kita gitu kan. Apa yang harus saya lakukan misalkan, apa menghindari circle pertetanggaan yang begitu ceritanya gitu. Ataukah kita harus selalu bergaul dengan mereka untuk selalu mengingatkan. Yang kedua Pak Ustadz ini dari apa menggibahkan, bukan gibah artinya ya, membicarakan sesuatu kebaikan orang, apakah itu termasuk gibah juga? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mudah-mudahan sehat ya Ustadz ya.
dengan Teh Ai, dengan keluarga. Bagaimana cirinya orang-orang yang bersih hati Ustadz? Gitu aja. Baik, yang pertama jawabannya Kang Mega, kalau kita ada di sebuah lingkungan, lingkungan itu mengajak kita kepada arah yang tidak baik. Apakah kita tinggalkan atau bergaul dulu untuk merubah? Yang utamanya kita jangan tinggalkan. Al-Quran surat ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi jangan dulu tinggalkan teh. Datang aja ke lingkungan itu, kita masih bergaul ya. Cuman kita menempatkan diri pada posisi bertakwa kepada Allah, ajak mereka ke arah yang ma'ruf teh. Ya, kasih tahu mereka pelan-pelan dengan dalil-dalil ya. Kasih dengan kelembutan, penuh dengan hikmah, dengan pengajaran, dengan yang baik-baik. Kalau mereka nolak teh baru mulai mundur teratur. Tapi mundur teratur bukan berarti cuek. Innar rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdoa kepada Allah, dia kan saudara kita. Kita kan ingin kalau saudara kita juga masuk surga. Masuk surga mah berjamaah, entong sorangan-sorangan. Betul? Makanya doakan kepada Allah, ya Allah, semoga engkau memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatku ini. Karena sesungguhnya yang dapat merubah mereka hanyalah engkau ya Allah. Engkaulah yang menggenggam hati. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, satu itu. Atau Al-Quran surat ke-7 ayat 199. Khuzil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin. Bergaul dulu dengan mereka ya. Jadilah pemaaf untuk orang-orang yang seperti itu. Ajak mereka ke arah yang ma'ruf. Masih nggak bisa juga, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, tinggalkan. Atau di Al-Quran surat 11 ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian lebih cenderung mendekati kepada orang-orang yang zalim yang kelak akan membawa kalian disentuh oleh api neraka. Berarti bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Boleh itu. Yang kedua, Kang Mega, kalau ngomongin yang baik-baik itu gibah tidak? Tidak. Bergibah itu adalah ngomongin keburukan orang. Well, sip. Kang Mega, pertanyaan kedua, apa ciri-ciri orang yang bersih hatinya? Hati itu menentukan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat. Jazadu kulluh wa idza fasadat. Jazadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam jasad kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga jasadnya. Ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Kalau hati buruk, maka pikiran buruk. Kalau pikiran buruk, lisan buruk. Lisan buruk, kebiasaan buruk. Amal-amalan pun akan buruk. Kalau hati baik, maka pikiran akan baik. Kalau pikiran baik, maka lisan akan, kebiasaan akan baik. Kebiasaanmu akan menentukan amalanmu. Kalau kebiasaanmu baik, maka amalanmu orang-orang yang baik amalannya, maka Allah akan wafatkan di waktu terbaik, di tempat terbaik, dan sedang melaksanakan amalan terbaik. Berarti ciri-ciri orang yang hatinya baik, berarti ininya nih. Pikirannya akan baik. Lisannya akan, tingkah lakunya pun akan, amal-amalannya pun akan baik. Well, jadi orang-orang yang baik itu adalah orang yang lisannya baik, perbuatannya pun mencerminkan perbuatan yang baik. Biasanya perbuatan yang baik itu dari hati yang baik. Hati-hati dengan kebiasaan ya Bu ya, rubah dari sekarang. Siap? Alhamdulillah, kita tutup dengan doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatab. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim takshirana. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba min abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak yang saya muliakan, Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian dalil. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah menyempurnakan langkah kita ke majelis ta'lim menjadi amalan soleh kelak untuk menuju surganya Allah. Pulang dengan selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.